Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Alvenita Sibuan dari kelas 18 Tel 1. Di sini saya akan membuat desain antena microstrip berbentuk rektanguler. Dari sumber jurnal yang berjudul Perancangan Antena Microstrip Frekuensi 2,6 GHz untuk aplikasi LTE atau Long Term Evolution. Dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nama penulis Herudin dari jurusan Teknik Elektro. Jadi kita langsung lihat untuk perancangan antenanya. Oke. Di sini akan dirancang sebuah antena microstrip untuk aplikasi LTE yang bekerja pada frekuensi 2,6 GHz. Adapun beberapa tahapan dalam perancangan antena ini, diantaranya adalah penentuan frekuensi kerja antena, penentuan spesifikasi substrat yang akan digunakan, penentuan dimensi patch antena, dan penentuan posisi pencatu. Hasil rancangan tersebut kemudian disimulasikan dengan menggunakan perangkat lunak AWR Microwave 2009. Oke, setelah itu kita lihat untuk penentuan dimensi patch antena. Setelah dilakukan perhitungan dan simulasi, maka diperoleh dimensi patch antena microstrip seperti pada gambar di bawah ini. Dapat kita lihat untuk panjang dari dimensi patch antena sendiri yaitu sebesar 35,5 mm dan untuk lebarnya sebesar 27 mm. Lalu untuk saluran pencatu diketahui dari sisi sebelah kanan yaitu 16, mm, dari sisi sebelah kiri yaitu 16 mm. Jika kita hitung untuk lebar dari saluran pencatunya yaitu sebesar 3 mm. Lanjut, untuk hasil simulasi return loss dan VSWR. Sini ditampilkan gambar hasil grafik simulasi return loss dan grafik dari simulasi VSWR. Berdasarkan hasil simulasi di atas, diperoleh untuk nilai return loss yang didapat yaitu sebesar min 22,16 dB dan VSWR sebesar 1,169 dB. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buat desain antenanya sesuai dengan gambar rancangan dimensi antena pada gambar di bawah ini. Baik, di sini saya sudah membuka software AWR Design dan ini adalah tampilan awal ketika kita membuka software AWR-nya. Pertama-tama, untuk memulai mendesain antenanya, kita klik Project pada bagian atas ini, lalu pilih Add EM Structure, klik New EM Structure. Lalu kita ganti untuk nama projectnya yaitu Desain Antena Microstrip. Oke, lalu pada bagian Select Simulator kita pilih yang AWR EM Site Simulator. Kita klik Create. Nah, setelah itu dia akan muncul lembar kerja dari desain antena kita. Kita perbesar. Nah, untuk kotak ini kita bisa anggap sebagai kotak PCB atau kotak enclosure. Dan dari enclosure itu kita bisa atur ukurannya sesuai yang kita inginkan. Untuk mengaturnya, kalian bisa pilih pada bagian EM Structure ini. Di bawahnya ada desain antena microstrip. Kita breakdown, lalu klik enclosure. Nah, pada bagian ini di sini adalah tempat untuk menentukan dimensi atau ukuran bagian ke samping atau bagian ke atas dari enclosure. Untuk Xdim ini yaitu untuk menentukan ukuran bagian ke samping dari enclosure. Dan YDIM atau Y-dimension itu untuk menentukan ukuran bagian ke atas dari enclosure. Di sini saya masukkan nilai enclosure-nya yaitu 90 mm, lalu Y-dimnya juga 90, dan di sini X-grid-nya saya ganti 0,5, ini 0,5. Oke, setelah kita menentukan ukuran enclosure-nya, kita akan mengisi spesifikasi dari substrat yang kita gunakan pada perancangan antena microstrip.
Di sini kita klik material dev. Pada material dev ini kita bisa menginputkan spesifikasi substrat yang kita gunakan. Dan biasanya pada antena microstrip itu substrat yang digunakan yaitu biasanya FR berupa FR4 epoksi dengan nilai konstanta dielektriknya atau IR-nya yaitu sebesar 4,3 dan nilai loss tangannya atau tandenya itu sebesar 0,0265. Oke, setelah itu untuk ketebalannya kita ganti nilainya sebesar 1,6. Ini adalah ketebalan substrat dari FR4 epoksi. Lalu top boundary-nya kita ganti jadi approx open. Ini tetap. Oke, lalu kita klik OK. Kita view all. Nah, setelah kita menginputkan spesifikasi substrat dan menentukan ukuran enclosure-nya, kita pilih di project option, kita edit. Di sini kita masukkan nilai frekuensi yang digunakan. Di sini saya masukkan nilai frekuensi startnya yaitu 2, lalu stopnya 4, lalu stepnya itu 0,6. Lalu klik apply. Oke. Nah, untuk menampilkan hasil simulasi grafiknya, kalian bisa pilih graphs di sini, lalu klik kanan, pilih new graphs. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil simulasi dari return loss dan VSWR. Di sini kita ganti namanya untuk nama grafiknya VSWR. Lalu pilih select-nya, tipe grafiknya yaitu rectangular, klik OK. Oke, kita perbesar, lalu kita masukkan nilai dari grafiknya, klik kanan, lalu untuk VSWR, kita cari nilai measurement untuk VSWR. Kita pilih linear, lalu ke bawah. Nah, di sini measurement-nya kita masukkan VSWR, lalu klik dB di bawah ini untuk kompleks modifier-nya, lalu klik OK. Nah, lalu satu lagi, kita akan menampilkan hasil simulasi dari return loss. Kita buat lagi grafiknya, klik kanan, new graphs, lalu kita masukkan untuk nama grafiknya yaitu return loss atau RL, tipe grafiknya rectangular, klik OK. Kita perbesar, lalu kita masukkan measurement-nya. Untuk return loss yaitu di bagian linear, lalu port parameter pilih yang S. Klik dB juga, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita bisa langsung mendesain antena microstrip-nya. Pertama-tama kita akan menggambar dimensi patch antena microstrip terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik draw di atas ini lalu pilih rectangle. Diketahui pada jurnal untuk patch antena, untuk panjang patch antena sebesar 35,5 mm dan untuk lebarnya sebesar 27 mm. Oke, kita langsung desain saja. Oke, di sini DX
untuk mewakili dari panjang patch antena, dan DY ini untuk mewakili dari lebar patch antena. Jadi kita sesuaikan DX-nya yaitu 35,5. Oke, terus untuk DY-nya 27. Oke, klik OK. Oke, kita taruh tengah. Oke. Jika ragu, kalian bisa ukur kembali apakah benar panjang dan lebarnya sudah sesuai. Di sini kita pakai penggaris, kita tarik, kita lihat di sini untuk DX-nya sudah benar 35,5 dan DY-nya 27. Oke. Setelah itu kita buat saluran pencatu. Kita gambar saluran pencatunya. Oke. Untuk mempermudah, kita zoom terlebih dahulu. Pada jurnal diketahui untuk saluran pencatu, untuk jarak saluran pencatu dari sisi kanan yaitu sebesar 16,5. Kita bisa ukur terlebih dahulu. Dari sisi kanan pencatu jaraknya sebesar 16,5. Oke, sebelah sini. Lalu untuk sisi sebelah kiri jaraknya sebesar 16 mm. Oke. Dan diketahui untuk lebar saluran pencatu sendiri yaitu sebesar 3 mm. Oke, kita langsung buat, klik draw, lalu rectangle. Oke, kita langsung buat saluran pencatunya sampai ke bawah sebesar 3. Oke. Kita klik view all. Kita ukur kembali apakah sudah benar dari sisi sebelah kanan. Di sini 16,5 sudah betul. Lalu sebelah kiri 16. Oke. Setelah itu kita taruh port untuk di bawah saluran pencatu, yaitu dengan klik saluran pencatu terlebih dahulu, lalu klik draw, pilih edge port, lalu kita taruh di bawah saluran pencatu. Oke, setelah itu kita bisa langsung run untuk melihat hasil simulasi dari VSWR dan RL-nya. Oke, di sini lagi proses running. Setelah proses running selesai, kita bisa langsung lihat untuk hasil simulasi VSWR-nya. Kita klik VSWR di sini. Nah, dapat dilihat untuk hasil grafik simulasi VSWR antena microstrip yaitu seperti ini. Untuk lebih jelasnya, untuk melihat nilai VSWR, kita klik segitiga di bawah sini, klik kanan, lalu pilih add marker. Oke. Di sini kita marker search. Value-nya kita masukkan 2600 sesuai frekuensi yang kita gunakan. Lalu find X search. Oke, kita perbesar saja. Nah, di sini didapatkan untuk nilai VSWR yaitu sebesar 2,538 dB. Satu lagi, untuk nilai return loss-nya, hasil grafiknya seperti ini. Kita klik kanan lagi, segitiga di bawah sini, untuk melihat nilainya. Oke, lalu marker search, kita ganti 2600, find X.
Kita perbesar. Nah, dapat kita lihat untuk nilai return loss dari antena microstrip ini yaitu sebesar min 16,77 dB. Jika kita lihat dari nilai standar untuk return loss atau return loss yang baik untuk antena yaitu nilainya lebih kecil atau sama dengan min 10 dB. Di sini nilai yang kita dapatkan yaitu sebesar min 16,77 dB. Berarti di bawah min 10 dB. Sudah dapat dikatakan bagus atau baik untuk nilai return loss-nya. Sedangkan VSWR kita lihat di sini didapatkan 2,538 dB. Sedangkan untuk nilai standar dari VSWR sendiri yaitu nilainya lebih kecil atau sama dengan 2. Di sini kita dapatnya di atas 2,5. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menurunkan nilai VSWR-nya. Saya akan mengotak-atik dari bagian saluran pencatunya. Zoom saja. Oke, running lagi. Oke, kita lihat kembali nilai VSWR-nya. Nah, di sini dapat lihat mulai turun. Yang tadinya 2,5 jadi 2,4. Kita coba lagi. Kita ubah lagi dari saluran pencatunya. Kita lihat lagi, sudah mulai turun lagi. Kita akan coba sampai nilainya di bawah 2. Kita lihat masih 2. Kita coba lagi. Oke, mulai turun. Oke, sudah 2,1. Dikit lagi. Oke, di sini kita dapat lihat nilai VSWR-nya sudah di bawah 2. Berarti sudah dapat memenuhi standar ya. Memenuhi nilai standar dari VSWR, yaitu lebih kecil atau sama dengan 2. Di sini sudah di bawah 2. Dan untuk return loss-nya kita lihat kembali. Di sini sudah mulai turun lagi. Jadi min 18,88 dB. Dari hasil perancangan desain antena microstrip yang telah dilakukan, dapat kita analisa dan simpulkan bahwa antena telah berhasil dirancang dalam frekuensi kerja 2600 MHz. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai return loss antena yaitu sebesar min 18,88 dB dan untuk nilai VSWR yang didapat yaitu sebesar 1,985 dB. Jika dilihat dari hasil simulasi VSWR dan return loss pada jurnal, memang tidak sama dengan hasil simulasi yang kita peroleh. Hasil simulasi ini dapat dikatakan bahwa antena sudah dalam keadaan matching atau sudah memenuhi nilai standar dari VSWR dan return loss. Di mana nilai VSWR yang baik pada suatu antena adalah lebih kecil atau sama dengan 2. Di sini kita dapatkan 1,985 dB, yaitu sudah di bawah 2, sudah memenuhi standar dari VSWR.
Lalu untuk nilai written loss yang baik adalah lebih kecil atau sama dengan min 10 dB. Di sini dapat dilihat untuk nilai written loss yang kita dapatkan yaitu sebesar min 18,88 dB. Yaitu di bawah 10 dB berarti sudah memenuhi standar nilai dari written loss. Oke, di awal kita sudah membuat bagaimana merancang atau mendesain antena microstripnya. Lalu setelah itu bagaimana cara menampilkan hasil simulasi grafik dari VSWR dan written loss. Seperti ini, VSWR, written loss. Mungkin itu saja tutorial dari saya mengenai perancangan antena microstrip menggunakan software AWR. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.